selamat datang di KGP Rocky. Yeay, pagi-pagi gini seneng banget deh lihat adik-adik ini pada join Zoom ya. Wah, luar biasa, keren. Yuk kita semangat pagi-pagi, kita mau menyanyi, memuji Tuhan. Yang siap, sama-sama berdiri yuk, yuk kita berdiri sama-sama. Kita nyanyikan lagu I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mana wajah-wajahnya? Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, mana wajah-wajahnya? Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Wah, pasti adik-adik udah gak sabar ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Apa ya hari ini? Sebelumnya, kita mau menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mengasihi kami, Engkau Tuhan yang sayang kepada kami, bahkan kami menyadari bahwa kami ada di dunia ini karena Tuhanlah yang menetapkan kami untuk kami ada di tengah-tengah dunia hari ini. Bapak terima kasih seperti firman-Mu yang berkata di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 berkata, sebab Engkaulah Tuhan yang membentuk buah pinggangku, yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur Tuhan oleh karena kejadianku benar-benar ajaib dan jiwaku menyadarinya. Aku sadar bahwa aku ciptaan Tuhan, aku orang yang diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, mari kita mau belajar bersyukur karena Tuhan sudah memberi kita di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan memberikan mama papa yang hebat, mama papa yang luar biasa, yang sudah sayang kepada kita, mama papa yang mengasihi hidup kita, mama papa yang mencukupkan semua kebutuhan kita. Yuk adik-adik yang hebat, adik-adik yang keren, adik-adik yang luar biasa, kita belajar bersyukur yuk. Kita mau belajar berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan kita keluarga yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, hai anakku, dengarlah didikan ayah dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Mari adik-adik kita belajar menghormati orang tua kita. Cara kita bersyukur kepada Tuhan untuk orang tua kita adalah kita belajar menghormati orang tua kita. Kita belajar untuk kita sayang sama orang tua kita. Kita belajar untuk kita dengar-dengaran kepada orang tua kita, kepada nasihat orang tua, kepada arahan orang tua. Karena itulah cara kita untuk kita bersyukur sama Tuhan. Artinya kita menghormati mereka, orang tua yang luar biasa. Adik-adik kita bersyukur juga bahwa Tuhan menaruh kita, Tuhan menciptakan kita. Kita adik-adik ini adalah adik-adik yang spesial, adik-adik yang luar biasa, adik-adik yang keren banget. Yesaya 43 ayat 4 bilang begini adik-adik, oleh karena engkau berharga di mataku dan engkau mulia, aku itu Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi adik-adik, Tuhan mencintai adik-adik. Kita berharga bukan karena baju kita keren adik-adik. Kita berharga bukan karena semua yang kita pakai itu bagus-bagus, enggak. Tapi firman Tuhan bilang kita berharga karena kita ditebus oleh darah Yesus. Darah Yesus yang mahal itu yang membuat kita berharga. Bukan karena apa kata teman-teman kita, bukan karena apa yang kita pakai, bukan. Tapi karena Tuhan mengasihi kita lewat Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa
adik-adik dan kita semua yang ada di Zoom meeting ini. Yuk adik-adik kita ucapkan bersama-sama yuk sama kakak. Aku berharga. Satu, dua, tiga. Aku berharga di mata Tuhan. Aku dikasihi Tuhan. Aku ini kesayangan Tuhan Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus hidupku dari dosa-dosaku dan semua pelanggaranku. Aku cinta Tuhan Yesus, aku sayang Tuhan Yesus, aku mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan karena kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Dengar ini adik-adik, Amsal 23 ayat 17-18 bilang gini, karena masa depan adik-adik itu sungguh ada dan harapan adik-adik tidak akan hilang. Sebab aku atau Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai adik-adik, mengenai kamu, mengenai adik-adik. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada adik-adik hari depan yang penuh harapan. Adik-adik, sekali lagi, Tuhan merancangkan masa depan yang indah, masa depan gilang gemilang untuk adik-adik. Janji Tuhan itu ya dan amin adik-adik. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Tuhan gak pernah merancangkan hal yang jelek dalam hidup kita. Bahkan Tuhan berjanji kasih yang terbaik untuk hidup kita. Ya, mari kita bersyukur. Tuhan mau kasih masa depan yang luar biasa. Tugas kita adalah yuk adik-adik kita hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan akan membuat hidup adik-adik berhasil. Tuhan, terima kasih untuk anak-anakmu yang hebat pagi ini, yang udah bangun pagi, kasih waktu untuk berdoa bersama pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mereka. Kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Maka kami percaya hari ini adik-adik akan menerima janji Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Halo, apa kabar semuanya? Selamat pagi. Ada Kakak Elka, ada Kenan, ada Nicole. Wow, Nicole sambil makan nggak apa-apa. Lalu ada Clary. Selamat bergabung, Clary. Ada Jamora juga. Lalu ada siapa lagi ya? Ada Gion. Hai, Gion. Selamat pagi. Ada Kakak Alina. Hai, Kakak Alina. Selamat pagi, Kakak. Oke. Pagi, Kak. em, yang iPhone siapa ya? iPhone. Alfa mana ya? Alfa ya? Kok belum nyambung, Kak? Oke, baiklah. Oke, pagi hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan ya, adik-adik ya. Siap dengar firman Tuhan? Amin. Yang siap coba kasih reactionnya dulu dong. Oke, kakak silakan kakak Grace. Ya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan mengenai Abraham dan Lot itu berpisah. Jadi Lot ini adalah keponakan dari Abraham ya adik-adik. Mereka tinggal bersama tadinya, tapi mereka berpisah karena sesuatu hal. Nah, mau tahu apa itu? Next kakak. Ya. Oke, nah Abraham sama Lotnya itu keponakannya mereka itu keluarga adik-adik. Jadi Abraham ini adalah orang yang sangat kaya raya. Dia punya banyak ternak, lalu dia punya emas, lalu dia punya perak. Pokoknya Abraham itu adalah orang yang terpandang, orang yang sangat kaya raya.
ya. Jadi dia itu orang yang disegani juga. Dia punya pembantunya banyak. Ada banyak orang yang dia suruh untuk menggembalakan ternaknya. Kenapa? Karena banyak banget adik-adik. Lot juga sama, mereka punya ternak yang banyak ya. Jadi mereka itu tinggal di Betel adik-adik ya. Mereka itu menetap di Betel. Di mana itu Kak Betel Kak? Betel itu di Kanaan ya. Mereka hidup berdampingan sama dengan suku Kanaan ya, orang-orang setempat ya. Sekali lagi, Abraham itu orang yang sangat kaya. Dia punya peliharaannya banyak, dia punya emas, dia punya perak. Pokoknya kaya banget deh waktu itu ya. Nah, lalu saking banyaknya mereka lalu mendirikan tenda ya. Lihat mereka kerjasama tuh mendirikan tenda. Ada yang ngambil air, ada yang jaga ternak ya, semuanya punya tugas masing-masing adik-adik. Tapi ada masalah nih adik-adik. Apa ya masalahnya ya? Wah, ternyata saking mereka banyaknya ternak, saking mereka punya ternak itu banyak banget. Ternyata adik-adik, rumput itu nggak cukup untuk makan ternak mereka. Ternaknya Bapak Abraham sama keponakannya si Lot. Ya, mereka karena saking banyaknya nggak punya banyak tempat untuk biar makanannya cukup. Bukan hanya rumput untuk makanan ternak yang nggak ada. Apalagi adik-adik, ternyata airnya juga nggak cukup. Aduh, tapi kan ini ternak butuh makan, lalu butuh minum. Apa yang terjadi ya? Tahu nggak adik-adik? Karena nggak cukup, mereka berebut antara ya eh, penjaga ternaknya Abraham sama penjaga ternaknya Lot itu mereka jadi ribut. Mereka rebutan lahan. Wah, aku di sini, dombaku udah duluan makan. Oh, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Itu ternakku di situ, kata kata penjaganya Lot. Nggak bisa, kata penjaganya si Bapak Abraham. Terjadilah keributan, mereka berantem. Waduh, bingunglah ini si Bapak Abraham sama Lot. Aduh, lalu apa yang terjadi ya adik-adik ya? Hmm. Lalu Bapak Abraham, karena dia orang yang berhikmat, maka dia bilang sama sama Lot gini, udah kita jangan berantem ya, supaya nggak ada lagi pertengkaran di antara para gembala kita ya. Gembala itu penjaga domba tadi ya, adik-adik, penjaga ternak tadi, hewan tadi ya. Daripada kita nanti ini orang-orang kita ini pada berantem, tuh lihat di depan kita itu kan ada negeri yang sangat sangat kaya nih. Ya udah yuk kita pisah aja. Abraham bilang gitu nih sama ponakannya, kita pisah aja. Kamu pilih kamu mau kemana. Kalau kamu milih ke kiri, aku ke kanan, kata Bapak Abraham. Jadi Bapak Abraham kasih kesempatan yang pertama untuk Lot. Dia nggak bilang, oh ya udah ya, aku pilih yang ini ya. Enggak, tapi ternyata Bapak Abraham ini baik banget. Dia suruh Lot duluan yang pilih. Ya udah kamu pilih. Kalau kamu pilih ke kiri, berarti aku ke kanan. Kalau kamu pilih ke kanan, aku ke kiri. Terserah kamu mau pilih kemana. Ya, ternyata apa yang terjadi? Nah, tiba-tiba Lot lihat nih. Waktu dia lihat sekelilingnya, wah, kayaknya dataran Yordan ini keren nih ya. Daerahnya kayaknya penuh penuh air ini ya. Kayaknya di sini kalau kalau ada apa namanya kalau kalau aku netap di daerah ini nih, kalau aku pilih daerah ini, wah pasti nanti ternakku kenyang, subur, gendut-gendut karena makanannya cukup, airnya cukup. Lalu Lot memilih daerah dataran Yordan yang punya banyak air, banyak rumput yang baik, hijau. Dia pikir, cukuplah untuk nanti ternakku makan supaya mereka kenyang, mereka sehat, minumannya cukup, nggak kayak di sini nggak ada air. Minuman dikit nggak ada air, lalu rumputnya juga udah mau habis gitu ya. Akhirnya Lot pilih dataran Yordan, ya. Oke, next Kak. Oke.
Lalu abis itu dia bilang sama pamannya Abraham, bye-bye paman, aku pergi dulu ya. Aku pergi ke dataran Yordan ya, aku pilih yang itu. Lalu si Bapak Abraham bilang, dadah, hati-hati ya, selamat-selamat ya, gitu kan. Ya, maka Lot dan keluarganya sama ternak-ternaknya, sama para gembalanya, mereka pindah ke timur untuk tinggal di dataran Yordan, ya. Di sana mendirikan tenda di dekat kota Sodom, ya. Akhirnya Lot memilih pindah ke sebelah timur, ya, dataran Yordan. Lalu terjadi sama Bapak Abraham, ya. Nah, ketika Lot udah pergi nih, tiba-tiba Tuhan ngomong sama Bapak Abraham, Abraham, lihat sekelilingmu. Segala negeri yang kau lihat adalah untukmu dan cucumu selama-lamanya. Abraham lihat, kayaknya nggak ada kehidupan, kayaknya lebih subur di dataran Yordan. Nah, lalu Tuhan masih bilang lagi gini, aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu, tidak dapat dihitung. Pergilah dan berjalanlah melintasi negeri ini, karena aku akan memberikannya kepadamu. Wah, waktu dia lihat di sebelah barat, tetapi karena Tuhan yang berjanji, maka Bapak Abraham taat. Akhirnya Bapak Abraham pergi ke sebelah barat ya adik-adik ya. Next kakak. Ya, dia pergi ke Hebron ya adik-adik. Pindah ke sebelah barat dan menetap di suatu daerah yang disebut Hebron. Tadi kalau Lot di sebelah timur disebut dataran Yordan. Kalau Abraham memilih ke sebelah barat yang disebut Hebron ya. Di sana dia memilihnya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Setelah dia di sana ya, dia mendirikan mezbah untuk Tuhan. Apa itu Kak mezbah? Pada waktu perjanjian lama itu mezbah itu untuk beribadah adik-adik, nggak kayak sekarang kita bisa ke gereja. Gerejanya keren lagi, ada yang di mall ya kan? Ada gedungnya. Kalau dulu enggak adik-adik. Kalau adik dulu itu mezbah itu tempat mempersembahkan korban kepada Tuhan ya. Jadi orang-orang dulu itu berpindah-pindah, mendirikan tendalah di sana Bapak Abraham untuk dia tinggal dan mendirikan juga mezbah untuk Tuhan, untuk mereka sembahyang sama Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan ya. Lalu apa yang terjadi lagi adik-adik? Kita lihat lagi nih. Wah, kemudian ya bangun sebuah mezbah untuk Tuhan, dia menyembah Tuhan di situ dan keluarganya. Dia tinggallah di situ. Di mana tadi? Di Hebron ya. Jangan lupa. Ya, jadi adik-adik, hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Apa sih yang kita belajar dari firman Tuhan hari ini? Pesan firman Tuhan hari ini adalah yang pertama adik-adik, Abraham percaya kepada Tuhan. Yuk kita mau sama kayak Bapak Abraham, belajar percaya sama Tuhan ya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Amin. Yang kedua, Abraham mengalah sama Lot adik-adik. Dia bersandar sama Tuhan. Ya, daripada dia ribut sama keponakannya, lebih baik dia bilang memilih berpisah dari Lot dan dia bilang sama Lot, kamu boleh pilih tempat mana yang kamu mau, nanti sisanya itu baru itu bagianku ya. Jadi dia ngalah sama Lot ya. Kasih kesempatan Lot yang untuk memilih bagiannya sendiri. Yang ketiga kita belajar adik-adik mengambil keputusan yang bijak. Adik-adik kita harus belajar ambil keputusan yang bijak. Apa sih Kak keputusan bijak itu? Keputusan bijak itu dalam sehari-hari adalah keputusan yang benar, yang sesuai dengan firman ya. Kalau misalnya ada adik-adik ngajak, misalnya ada temennya ngajak melakukan hal-hal yang tidak baik, kita harus menolak. Waktu kita menolak, itu namanya kita mengambil keputusan yang bijaksana ya. Yang keempat adik-adik, Abraham itu nggak menyakiti hati orang lain. Artinya Abraham nggak nyakitin hatinya Lot. Dia nggak bilang, udah kamu pergi aja deh. Kamu nggak usah ikut sama aku deh. Kamu selama ini udah sama-sama aku terus. Udah kamu terserah, kamu mau kemana terserah, terserah, terserah.
jangan sama aku lagi deh. Enggak, tapi dia bilang baik-baik. Ya udah daripada kita ribut terus, para gembala kita, lebih baik kita berpisah ya, gitu ya. Jadi dia ngomong baik-baik sama keponakannya ya. Yang kelima kita belajar dari Bapak Abraham, dia memperlakukan orang lain dengan baik. Wow, adik-adik, ya kita belajar ya untuk kita memperlakukan teman kita ya dengan baik. Walaupun mungkin kadang-kadang teman kita nyebelin ya. Kadang-kadang teman kita ini suka bikin kita jengkel mungkin. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita belajar untuk melakukan memperlakukan mereka dengan baik, bersikap baik kepada teman-teman kita. Amin, adik-adik. Ya, karena Tuhan suka dengan orang yang baik hati ya. Oke. Nah, ada ayat hafalan nih adik-adik. Ayat hafalannya bilang gini, Kejadian 13 ayat 17. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Ya, jadi ayat hafalannya Kejadian 13 ayat 17. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Oke, dihafalin semuanya ya. Nah, nanti kakak-kakaknya bisa tanya lagi nih di hari Minggu, kira-kira adik-adik hafal nggak ini ayat hafalannya ya? Jadi nanti di rumah adik-adik hafal ya. Oke, demikian firman Tuhan. Kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman Tuhan menguatkan kami. Tolong kami Roh Kudus jadi anak yang baik. Karena Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu. Tuhan mengasihi kami. Oleh sebab itu kami juga mau belajar mengasihi teman-teman kami. Mengasihi orang lain. Mengasihi orang tua kami. Mengasihi semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Silakan kakak. Oke, terima kasih Kak Esther. Terima kasih buat adik-adik yang udah join hari ini. Eh, kita upload dulu bareng-bareng. Kedepannya makin rajin lagi, oke? Sekarang kita mau kuisis. Hari ini tuh kuisisnya beda kayak minggu lalu. Kalau minggu lalu kan adik-adik itu bisa jawab semuanya. Jadi kayak ada berapa orang adik-adik di sini tuh bisa jawab semuanya. Nah, kalau kali ini tuh beda. Jadi 3 orang pertama itu yang berhak untuk jawab. Jadi ini rebutan, oke? Jadi buat adik-adik yang udah hafal, udah tahu jawabannya, langsung angkat tangan. Adik-adik bisa klik reaction dulu, terus angkat tangan, misalnya raise hand namanya. Nah, nanti kakak bisa lihat tuh di sini siapa yang pertama muncul gitu. Oke? Jadi aturannya seperti itu, raise hand dulu dari reaction. Habis itu 3 orang pertama itu yang kakak panggil. Oke? Nanti kalau udah di kakak panggil misalnya eh Kiora, jawabannya apa? A, B, C gitu. Nanti itu yang jadi poinnya. Nanti hari Minggu buat adik-adik yang dapat nilai lebih tinggi itu yang dapat hadiah. Oke? Mari kita mulai. Diperhatikan soalnya ya. Pertanyaan nomor 1. Siapakah keponakan Abraham? Ayo, raise hand dulu. Jamora, Nicole, Noah. Jamora dulu. Cepat-cepat, Nomor Wak. 3. Bisa. Oh, Jamora nomor 3. Nicole. Nicole jawab nomor berapa? Nomor 3. Oke, Noah. Noah jawab nomor berapa, Noah? 3. Oke, jawaban yang benar adalah Lot. Benar ya, semua benar ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Ayat hafalan hari ini apa ya? Diturunin, Tadi, tunggu kakak, diturunin dulu tuh raise hand-nya. oke, diturunin dulu, baru nanti dijawab. Oke, turun dulu Ya, semua.
Turun dulu semua. Kakak Kakak Geon diturunin dulu raise hand-nya sama Ya, Kiora. Kiora sama Kak Geon diturunin baru nanti kita ulang lagi. Ayo Kakak Geon, turunin dulu. Oke, satu, dua, Oke. tiga. Jamora, Alfa, Nicole. Oke, Jamora, Nomor 4. Alfa. Jawabannya apa, Alfa? Alfa kalau bisa ini ya, Nomor on 4, cam ya. Kak. Boleh on cam kah? Nomor 4, Kak. Oke, Nicole. Halo. Nomor 4, Kak. Oke, jawaban yang benar adalah nomor 4. Benar ya. Oke, pertanyaan nomor 3. Oh, siap. Oke, Kiora ya. Di manakah mereka tinggal? Abram dan Lot, di manakah mereka tinggal? Tadi di mana ya? Kiora, Alfa, Elka. Oke, Kiora. Di manakah mereka tinggal? Di Betel di Kanaan kah? Di Taman Eden kah? Di daerah Sodom kah? Dari Hebron. Sebelum mereka berpisah, di manakah Bapak Abraham dan Lot itu tinggal? Hmm, Yang A kah? Yang B? Atau yang C? Atau yang D? Tadi kan mereka sebelum berpisah, si Lot itu ke daerah Yordan, Bapak Abraham itu di Kanaan. Nah, sebelum mereka berpisah, di manakah mereka tinggal? Ayo, ayo. Berarti ini ada yang jawab, Kiora, Alfa, sama Elka ya. ya nomor 1. Oke, nomor 1, Kiora. Alfa, Nomor 4, Kak. daerah Hebron ya. Oke. Kalau Elka, masih di mute. 1, Kak. Oke, 1. Yang benar adalah benar ya, nomor 1 Betel dan Kanaan. Berarti Alfa masih kurang tepat jawabnya. Oke, nomor 4. Kekayaan apa yang dimiliki Abraham ya? Nicole. Terus ayo, ayo. Siapa lagi? Elka, Noah. Oke, Nicole. A, B, dan C semua benar, Kak. Nomor 4. Oke, nomor 4 ya. Elka. A, B, dan C semua benar. Oke, Noah. 4. Nomor 4 ya. Oke, jawaban yang benar adalah A, B, dan C benar semua. Ya benar ya. Ada ternak, ada emas, dan ada apa tadi itu perak. Oke, apakah yang menyebabkan Abraham dan Lot berpisah? Apa yang menyebabkan mereka berpisah ya? Oke, Kak, ada 2, Nicole, Kak. Nicole, Elka, dan Jamora. Oke, Nicole. Semua benar, Kak. Nomor 3. Nomor 3 ya. Oke, Elka. Semua benar, Kak. Nomor 3. Oke, Jamora. Semua benar nomor 3, Kak. Oke, jawaban yang benar adalah ya, semua benar ya. Oke, nomor 6. Kemana kalau pergi setelah berpisah dari Abraham? Di sebelah timur, atau di Sodom, atau di sebelah barat? Nicole, Elka, dan Geon. Oke, Nicole, silahkan. Ke sebelah timur, Kak. Lembah Yordan. Nomor Oke, berarti 1. nomor 1, ya. Kalau Elka jawab apa? Nomor 1, Kak. Oke, nomor 1, Geon.
Nomor satu. Oke, nomor satu. Jawabannya adalah ya nomor satu benar ya, di sebelah timur. Nah, kalau Silot itu sebelah timur, di manakah Bapak Abraham menetap? Nicole, kemudian siapa lagi nih? Dua lagi, ayo Zamora, ayo Elka, ini lagi ya. Ayo yang lain, ayo cepat-cepat. Nicole, silakan Nicole. Di dekat Hebron, Kak. Di dekat Hebron. Oke, nomor dua ya. Zamora. Di dekat nomor 2. Oke, nomor dua. Elka. Nomor 2. Oke, jawabannya adalah oke, karena jawabannya ini benar semua, jadi jawaban adik-adik benar ya. Jadi di Hebron itu benar, di dekat sebelah baratnya si Lot juga benar. Oke, apa yang dilakukan Abraham setelah berpisah dengan Lot? Tadi dia bangun apa dia? Nah, itu jawabannya. Oke, Nicole di resen dulu apa udah tadi resen dulu? Apa yang tadi tuh? Nicole sebelum dibacain dia udah resen, Kak. Oh, baik-baik. Sangat Dia ini ya, standby. sangat semangat. Oke, Nicole, boleh Nicole. Nomor 1, Kak. Mendirikan tenda dan membangun mezbah bagi Tuhan. Oke, benar. Si Elka. Nomor 1, Kak. Mendirikan tenda dan membangun mezbah bagi Tuhan. Oke, benar. Jamora. Nomor 1. Ya, jawabannya adalah benar. Mendirikan tenda dan membangun mesbah bagi Tuhan. Ayo adik-adik yang lain, ayo cepet. Ayo, Cepet nomor mencet 9. Ini, itunya. ya, resen dulu. Baru jawab. Ayo, satu lagi. Pesan firman hari ini apa? Ayo semua deh, boleh. Siapa yang mau? Nggak ada lagi nih yang mau nih. Oke, dari yang belakang dulu ya. Noah dulu, Noah. Ah, yang Abraham 1. percaya kepada Tuhan. Oke, Noah. Geon. Masih di mute itu, Geon. Semua benar. Oke, semua benar ya. Jamora. Semua benar. Semua benar ya. Kalau Elka, Semua benar. ya. Kalau Nicole, Semua benar, Kak. Semua bagus. oke. Kalau Alfa, Langsung ini Amut view. Semua benar, Kak. ya semua benar ya. Oke, diturunin dulu itunya. Resennya Oh, diturunin ya. salah. Jawabannya adalah ya benar, semua benar ya, bijaksana, dia mengalah sama Bapak Abraham, terus kemudian percaya sama Yesus. Ini daerah manakah dilihat Lot banyak airnya? Nicole, Elka, dan Clary. Di mana ayo? Dari mana? Laut merah. Laut Merah nomor 3 ya? Nicole. Yang jawab siapa ya? Nicole ya? Siapa yang jawab? Sorry. Yeni. Oh, Yeni. Iya, tadi di situ. Oh, Yeni ya? Yang jawab Yeni ya? Ini, iya. Nanti kalau nanti nextnya, Yeni angkat tangan dulu baru jawab, oke? Jadi nggak boleh langsung jawab. Ya, tapi nggak apa-apa kali ini. Jadi berarti jawabnya Laut Merah ya, nomor 3. Nicole. Aku Laut Teberau, Kak. Nomor 1. Oke, Laut Tiberau. Elka. Nomor 1, Kak. Nomor 1. Clary. Nomor 1. Kalau Jamora. Nomor 1. Oke, jawabannya adalah
Enggak. Laut mati ya adik-adik. Jadi tuh salah semua. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang benar adalah yang nomor 4, laut mati. Oke, sebentar kakak buat nilainya dulu ya. Nggak usah klik surat tangan. Wow, adik-adik keren-keren loh sambil nunggu nanti Terima kasih nilainya ya. adik-adik. Wah, adik-adik keren loh. Tapi kurang cepet ya hari ini kayaknya ya yang lain ya. Nah, minggu depan lebih cepet mencet itunya apa namanya raise hand-nya ya. Tapi keren-keren loh. Memang kita batasi nggak kayak minggu lalu supaya karena ada yang sekolah nih pagi ini. Jadi supaya waktunya bisa anak-anak yang lain bisa ngikutin ya, adik-adik ya, teman-teman yang lain bisa ngikutin ya. Oh, keren. Oke, kakak sebutin 3 terbesar aja ya. Em, Elka dan Nicole itu nilainya sama ya. Benar 8. Kemudian Jamora benar 7. Yeay. Kita minggu depan memuji Tuhan lagi, menyembah Tuhan lagi, dan kita lomba jawab siapa yang paling cepat lagi ya. Yeay. Oke, next kakak. Kita foto dulu yuk. Sebelum berdoa kita foto dulu ya. Oke, semuanya boleh on cam ya. Kakak Amanda. Senyum yang manis semuanya. 1, 2, 3. Lagi sekali ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. 2 minggu ini kami sudah bersama-sama berjumpa melalui Zoom meeting kami Rocky. Kami bersyukur kami diberi hati untuk berdoa bersama-sama di pagi hari. Kami anak-anak sudah dilatih untuk bangun pagi-pagi dan mencari wajah Tuhan Yesus. Kami berterima kasih terkhususnya untuk kakak-kakak Rocky yang luar biasa, yang sudah memberikan hati, perhatian, dan juga pikiran untuk kami bisa bersama-sama berdoa. Itu sebabnya sebagai anak-anak Rocky, kami berdoa untuk kakak-kakak kami yang baik-baik sekali ya Tuhan, supaya Tuhan memperhatikan hidup mereka dan menjaga hidup mereka ya Tuhan Yesus. Kami berkati Kak Esther, kakak apalagi Kak Grace, Kak Zeni, kami memberkati Kak Sondang, kami memberkati Kak Amanda, kami memberkati juga Ibu Alina yang di Terbelo. Tuhan, kami bersyukur karena kami mempunyai mereka dan Tuhan menempatkan mereka bersama-sama dengan kami. Juga Mama Nicole diberkati Tuhan secara luar biasa. Tuhan, secara khusus hambamu juga berdoa untuk Kiora, Refrain, Elka, Kenan, Noah ya Tuhan, Nicole, Zamora, kemudian juga Winsa, Geon, Alfa, dan juga Yeni Tuhan. Kami berdoa supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua, sayang sama papi dan mami, bapak mama kami, dan juga kami rajin ke gereja, jadi anak yang berbeda di sekolah, jadi anak-anak yang luar biasa karena Tuhan Yesus yang memberkati kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, dan besok juga kami dalam ibadah Rocky, kami akan terus menjadi berkat. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, katakan amin. Amin. Oke, selamat pagi semuanya adik-adik hebat, adik-adik keren, adik-adik yang luar biasa. Sampai ketemu ya Sabtu depan ya. Sampai Semuanya ketemu harus minggu join depan. ya. Kita mau diberkati. Oke. Bye-bye semua. Bye-bye.